marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, ya, masih diberikan kesempatan umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul di SDN 14 Sintang yang kita cintai ini. Sebelum saya masuk ke apa yang akan saya sampaikan pada hari ini, tadi Pak Ibrahim ada telepon saya, jadi beliau mohon maaf tidak bisa hadir di SDN 14 ini, ya, sehubungan dengan ada kegiatan yang sama di Tembunak, gitu ya. Jadi beliau pilih hadir ke sana, dan juga salam untuk Ibu Agusnani katanya yang mau memasuki Purnaduka 1 September ini ya Bu ya. Ya. Nah, jadi ada salam dari Pak Ibrahim. Sebetulnya beliau harus ke sini sebetulnya ya, karena wilayah binaannya Pak Ibrahim ini ya, tapi karena ada kegiatan yang sama, ya beliau ke sana gitu ya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tadi sudah banyak sekali apa yang disampaikan oleh Pak Sofian selaku Ketua K3S, juga disampaikan oleh Pak Ade selaku yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ya, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan pendidikan. Ya. Dalam hal ini mungkin ada beberapa hal juga saya menambahkan. Yang pertama saya ingatkan dengan Bapak Ibu yang berkaitan dengan PMM, ya. Jadi PMM terkhusus untuk saya ini ya, 42 sekolah binaan yang baru saya selesaikan hanya 13 sekolah ya. Yang sudah selesai baru 13 sekolah. Nah, jadi nanti tolong Bapak Ibu yang menjadi masuknya ke wilayah binaan saya, nanti PMM-nya tolong dicek kembali ya. Kalau memang belum diteruskan, dikerjakan, tolong nanti dikerjakan. Karena waktu kita sudah semakin mendekati ke bulan Desember, ya. Nah, yang sudah saya ucapkan terima kasih. Jadi yang belum nanti tolong dicek, tolong dilanjutkan. Kalau sudah dilanjutkan, nanti tolong konfirmasi dengan saya, ya. Pak, sudah saya lanjutkan. Nah, nanti saya bisa melanjutkan untuk menilainya, ya. Jadi kalau tidak dikonfirmasi, mungkin saya pun tidak buka-buka juga gitu nanti ya. Nah, karena masih banyak tugas-tugas yang lain yang memang harus kita sama-sama selesaikan. Karena kami pada tahun ini juga menjalankan kewajiban kami di PMM, ya. Jadi PMM kami itu baru bisa kami buka sekitar 3 hari yang lalu ya Pak Nordin. Baru bisa kami buka 3 hari yang lalu. Karena kami juga punya tim di Dinas Pendidikan, ID belajarnya juga bermasalah, ya. Jadi kami tim yang di Dinas Pendidikan itu dari Kabid, ya, dari Kabid. Ternyata dari ketiga Kabid yang ditunjuk sebagai tim untuk penilaian PMM-nya pengawas itu ID belajarnya bermasalah. Tidak tahu tidak mau masuk ke tim untuk penilaian PMM-nya pengawas. Cuma 1 orang Kabid aja yang bisa masuk kemarin. Itu bidang SD, ya. Nah, makanya diganti lagi dengan Hasdi kemarin. Jadi baru bisa dibuka sekitar seminggu yang lalu. Dan kami pun sama. Kami itu malah untuk pengerjaan itu ada sekitar 50 yang kami kerjakan untuk ini. Makasih. Mari. Yo, Pak. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang berkaitan dengan PMM, ya. Karena kami juga menjalankan kebijakan kewajiban yang sama untuk menyelesaikan PMM. Nah, jadi ayo kita sama-sama berjalan gitu, ya. Nah, jadi nanti jangan sampai kami menunggu PMM-nya Bapak Ibu punya kami lalu tidak dikerjakan, jadi masalah juga nanti. Nah, itu berkaitan dengan PMM ya, jadi nanti tolong dicek. Kemudian aksi tuan, ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sofian, aksi tuan yang untuk sekolah binaan saya di Kecamatan Sintang maupun di berbagai kecamatan lainnya itu sudah saya tarik ke aksi tuannya saya.
ya. Jadi sekolah-sekolah itu sudah saya tarik, bahkan untuk saat ini pun saya sudah bisa sebetulnya menilai untuk aksi tuannya Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya. Tetapi diharapkan juga nanti Bapak Ibu harus menilai rekan-rekan guru. Ya mungkin karena aksi tuan ini sudah lama kita tinggalkan, kata ketua K3S tadi, ya kita sambil-sambil belajar lah untuk membuka kembali untuk aksi tuan itu, ya. Saya pun untuk passwordnya itu sudah lupa nih Pak Sofyan, ya. Passwordnya pun kita lupa nih untuk supervisi 9876 itu untuk kami membuka kepala sekolah. Tapi kalau untuk kepala sekolah membuka guru berapa Pak? 2217. Ya. Nah, 2217 ya. Supervisi 2217. Jadi Bapak Ibu untuk membuka gurunya supervisi 2217 ya. Kalau yang kepala sekolahnya masih lama di situ mungkin tidak jadi masalah. Ya. Tapi yang perpindahan ini macam Pak Sofyan dari SD 4 ya, pindah ke SD 9, dia harus menarik lagi kawan-kawan guru yang ada di SD 9 dan melepaskan kawan-kawan yang ada di SD 4 ya. Nah, jadi ayo nanti kita sama-sama belajar masalah itu ya, untuk masalah aksi tuan. Kemudian yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ade tadi ya, tentang kurikulum kita ya. Tapi ini bukan perubahan kurikulum, bukan ya, cuma kita adalah pendekatannya saja yang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam ya. Jadi kata Pak Menteri deep learning ya, pembelajaran mendalam. Nah, dalam hal ini ya hanya ada beberapa kawan-kawan kepala sekolah di Kecamatan Sintang sini yang menjadi sekolah sasaran dan sudah ikut pelatihan IN 1 kemarin, bahkan sudah masuk di ON 1 beberapa orang kawan-kawan kepala sekolah ya. Kalau untuk BEK 1 kemarin ya, itu sudah ON 1-nya tanggal 20 kemarin kami di SD-nya Bu Sunarti ya. Nah, jadi tidak semua kawan-kawan di Sintang sini masuk ke dalam sasaran untuk pembelajaran mendalam. Yang menjadi sasaran kemarin hanya Bu Tuji, Pak Gusnawati, Bu Sunarti, Pak Syukur, Bu Hayatun Nisa, Pak Ibni Malik, Suster Sofi, terus Pak Sukanto. Itu saja ya. Jadi belum sampai 50% belum ada untuk itu. Tetapi apakah yang hanya sekolah sasaran ini saja yang menerapkan itu? Tidak. Jadi kita semua ya yang ada di Kecamatan Sintang maupun di seluruh Indonesia ya harus mulai menerapkan sistem pembelajaran mendalam ya. Nah, cuma diharapkan untuk kawan-kawan yang mendapatkan proses pembelajaran mendalam ini, inilah yang mengimbaskan kepada kawan-kawan di sekitarnya ya, baik itu di KKG, di K3S dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam hal ini kan masih proses ini sampai di bulan 12 in 2-nya ya, in 2-nya sampai bulan 12 nanti. Setelah itulah baru bisa bergerak ke pengimbasan yang ke SD terdekat maupun di K3S maupun di KKG ya. Nah, jadi dalam hal ini ya untuk pembelajaran mendalam atau deep learning perlu Bapak Ibu ketahui itu bukan kurikulum ya. Karena masih ada kepala sekolah seperti apa yang kata Pak Ade tadi, login untuk lapor pendidikannya sudah 5 tahun masih bertanya gitu ya. Jadi ada kepala sekolah yang masih mempertanyakan untuk penyusunan KSP-nya. Pak, apakah kami mengarah ke kurikulum deep learning ya? Nah, jadi pemahamannya udah sampai ke sana. Jadi deep learning ini dianggap sebagai kurikulum ya. Jadi kurikulumnya masih tetap kurikulum merdeka, cuman pendekatannya kita menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang sudah mendapatkan tentang pembelajaran mendalam di sini ya, yang sudah
menjadi sasaran kemarin itu. Jadi untuk rumus pembelajaran mendalam itu kita mengenalnya dengan 8-3-3-4 ya. 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, 4 kerangka pembelajaran ya. Nah, jadi kalau situ sudah masuk di 8-3-3-4, jadi kita sudah mulai menerapkan pembelajaran mendalam. Tapi untuk penerapan itu ya, kalau kepala sekolah ini kemarin di ON 1, apa yang harus dilaksanakan awal? Yaitu penyelarasan PMT-nya ya, visi, misi, dan tujuan ya. Jadi visi, misi, dan tujuannya harus diselaraskan dulu. Kami tidak mengatakan itu diubah ya. Kalau di kelas KS 1 kemarin kami tidak mengatakan itu diubah, tetapi diselaraskan. Kalau dia belum sesuai dengan proses pembelajaran mendalam, jadi selaraskan dengan proses pembelajaran mendalam. Dan visi misi itu tidak perlu panjang-panjang bla 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 sampai ya. Kalau visinya itu cukup aja ringkas ya. Nah, nanti di misinya untuk mencapai visinya, kemudian di tujuannya ya. Nanti diurutkan juga setelah visi, misi, misal nomor 1 misinya apa? Tentang iman dan takwa misalnya. Nanti tujuannya harus menyangkut ke sana. Tujuan pembelajarannya harus menyangkut ke sana. Jadi jangan bolak-balik. Kalau 1 ya ke 1, kalau 2 ke 2 dan seterusnya ya. Ini saya ada contoh lah ya. Ya, ini visi yang saya ambil dari beberapa kepala sekolah kemarin ya. Misalnya di sini visinya berkarakter, tangguh, cerdas, dan berakhlak mulia. Ya, cukup seperti itu saja sudah cukup ya. Berkarakter, tangguh, cerdas, dan berakhlak mulia. Nah, jadi nanti kita kaitkan dengan yang 8-3-3-4 itu tadi ya. Kemudian misinya menyelenggarakan pembelajaran berpusat pada siswa dan menumbuhkan rasa ingin tahu dan percaya diri. Nah, jadi untuk mencapai tujuan itu di sini masih bolak-balik sebenarnya, membentuk siswa beriman, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Nah, jadi misalnya kalau di misinya 1, untuk tujuannya mencapai 1 harus kaitannya dengan misi itu. Jadi jangan berbolak-balik ya. Kemarin kalau di KS 1 kami sudah sampaikan, bahkan sudah kami cek ya untuk penyelarasan visi dan misi. Jadi yang berkaitan dengan itu ya, program, ide program juga, nanti ide programnya tolonglah jangan terlalu yang istilahnya muluk-muluk, tetapi hal itu tidak bisa kita laksanakan ya. Cukup yang sederhana dan pada kenyataannya ide program itu bisa kita laksanakan. Pak Sukanto, Pak ini sudah masuk kan di ON 1? Oh belum. Nah, nanti sampai ke sana. Kalau ON-nya kan hanya sampai batas desain aja kemarin ya, yang untuk yang ON 1 ya, assess dan desain ya, sampai desain. Nah, nanti pada ON ketiga lah dia nanti lengkap itu ide programnya ya. Dalam hal ini saya pesankan pada Bapak Ibu ya, tentunya untuk proses pembelajaran mendalam itu walaupun sebagus apapun yang harus kita susun, programnya yang kita susun ya, yang akan kita laksanakan, tetapi kalau grow mindset-nya kita itu tidak kita ubah ya, saya rasa tidak akan bisa. Walaupun sebagus apapun program, dia harus kembali dulu kepada grow mindset ya, atau pola pikir bertumbuh ya, PPB. Kalau masih tetap PPP, pola pikir tetap, saya rasa sebagus apapun program tidak akan bisa kita laksanakan dengan baik. Jadi dalam hal ini, mengingat di sini adalah Bapak Ibu kepala sekolah,
ayo kita tanamkan dulu pola pikirnya ini kepada kawan-kawan yang ada di sekolah, ya. Bagaimana cara kita menanamkan pola pikir tadi? Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mas Umi tadi, ya. Kawan-kawan harus rajin-rajin melaksanakan yang namanya supervisi, ya. Dilihat kawan-kawan guru itu mengajar, apakah dia masih tetap pada pola yang nyaman pada zaman Umar Bakri itu, ya. Datang ke kantor, ambil buku, bawa ke dalam kelas, bla 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 bla, buka halaman sekian, catat halaman sekian, apakah masih seperti itu atau bagaimana? Ya kawan-kawan kepala sekolah yang bisa menilainya itu, ya. Karena kenapa saya ngomong begini? Apakah hal ini masih terjadi? Masih terjadi di tempat kita, ya. Mungkin saya tidak sepenuhnya di lapangan dan sebagainya, tapi kawan-kawan yang ada di lapangan, ya, yang memimpin sekian kawan-kawan guru selaku manajerialnya di sekolah, tentu juga masih mengalami hal yang sama. Masih tidak kira-kira Bapak Ibu? Masih tidak hal-hal yang seperti itu terjadi di sekolah? Masih, ya. Ini nggak bisa kita pungkiri. Nah, jadi kita ubah dulu yang namanya pola pikirnya, growth mindset-nya, ya. Jadi bukan fixed mindset. Kalau sudah di fixed mindset, dia berada di pola nyaman dan sebagainya, sebagus apapun yang saya katakan tadi program yang kita susun tidak akan bisa merubah itu. Nah, jadi dalam hal ini juga Bapak Ibu sebelum larinya ke kawan-kawan guru yang ada di sekolah, pola pikir Bapak Ibu juga harus ke grow mindset dulu, ya, ke grow mindset. Nah, jadi dalam hal ini pembelajaran mendalam itu kan kalau ke prinsip pembelajaran kan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, ya. Kalau kami menyingkatnya dengan singkatan EBM. Ya, jadi itu yang sering digaung-gaungkan dengan meaningful dan joyful, ya. Jadi untuk mudahnya kita BBM aja, berkesadaran, bermakna dan mengembirakan, ya. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan PMM, ya. Jadi yang harus kita ubah dulu pola pikir kita, growth mindset kita. Jadi nanti barulah masuk ke program, penyelesaian visi dan misi dan sebagainya, ya. Tapi kalau memang di sana kita tidak berubah, ya sebagus apapun tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian, ya, untuk selanjutnya saya mengingatkan juga dengan kawan-kawan, ya, untuk Kecamatan Sintang ada nggak yang menerima dana PIP? Ada, ya. Oke, ya. Jadi baik Bapak Ibu, baik yang berkaitan dengan PIP, BOS, ya, dan lain-lain yang sifatnya keuangan, tolong Bapak Ibu kondisikan dengan sebaik-baiknya, ya. Karena baru-baru ini dan ini masih jadi persoalan kita di Kabupaten Sintang, ya. Ya mungkin ini akan jadi kasus lagi juga ya Pak, ya. Akan muncul kasus yang kedua. Karena yang kami dengar ini masih dalam pengecekan sih, masih dalam pengecekan perhitungan inspektorat berapa anggaran yang diperkirakan dipergunakan, ya, oleh kepala sekolah, ya. Jadi kalau hitungan kasarnya kemarin itu hampir mencapai 200-an, ya, hampir mencapai 200-an. Karena dimulai tahun 2019 PIP-nya tidak pernah yang namanya disalurkan. PIP itu baru PIP termasuk BOS juga, ya, termasuk BOSKIN juga di sana, ya. Nah, jadi ini masih dalam kasus pemeriksaan. Kemarin beberapa minggu yang lalu Inspektorat Dinas Pendidikan berkunjung ke sekolah bersangkutan dan diberi tempo 2 mingguan kalau nggak salah saya untuk mengembalikan itu. Jadi kalau tidak dikembalikan dan sebagainya, ya kami dari Dinas Pendidikan juga sudah tidak bisa lagi, mau tidak mau ya angkat tangan lah, ya.
Ya kalau udah angkat tangan berarti nanti berurusan lah dengan hukum, ya. Jadi saya ingatkan dengan kawan-kawan, ya. Jadi jangan sampai yang berkaitan dengan itu, karena itu haknya anak, ya salurkan aja lah, ya. Janganlah kita istilahnya mau macam-macam lagi dengan persoalan itu, ya. Bukan berarti saya menuduh di Sintang ini seperti ini, tidak. Tapi saya mengingatkan dengan kasus yang ada, dan ini terjadi di Kecamatan Sintang, di Kabupaten Sintang, ya. Dan ini terjadi, jadi jangan sampai kita terjerumus juga ke arah sana. Saya rasanya itu mungkin yang dapat kami sampaikan, ya, dalam hal ini. Mungkin dari penyampaian awal tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.